Allah yang Maha Kuasa telah menetapkan suatu hari, yaitu hari pesta perkawinan anak domba. Tentunya yang dimaksudkan dengan perkawinan di sini bukanlah perkawinan secara kedagingan kita manusia, tetapi lebih mengarah kepada perkara-perkara yang rohani, yaitu hal-hal yang tidak bisa kita mengerti dengan akal pikiran kita manusia. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya, perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, lihatlah Rajamu, bagian yang ke-21. Saya membacakan firman Tuhan di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dalam Wahyu pasal 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Lalu terdengar dari tahta itu bunyi suara yang berkata, "Semua hamba-hamba Allah dan semua orang besar dan kecil yang menyembah Allah, pujilah Allah." Setelah itu saya mendengar sesuatu seperti suara sekumpulan orang yang banyak sekali, bunyinya seperti gelombang yang bergelora dan seperti guntur bergemuruh. Saya mendengar mereka berkata, "Pujilah Allah. Sebab Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa itu sekarang memerintah. Marilah kita bersukaria dan bergembira. Marilah kita memuji kebesarannya. Sebab sudah sampai hari pernikahan anak domba itu. Dan pengantinnya sudah siap untuk pernikahannya. Pakaian lenan yang berkilauan sudah diberikan kepadanya untuk dipakai. Pakaian lenan itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Allah. Saudaraku sekalian, Allah yang Maha Kuasa telah menetapkan suatu hari, yaitu hari pesta perkawinan anak domba. Tentunya yang dimaksudkan dengan perkawinan di sini bukanlah perkawinan secara kedagingan kita manusia, tetapi lebih mengarah kepada perkara-perkara yang rohani, yaitu hal-hal yang tidak bisa kita mengerti dengan akal pikiran kita manusia. Karena itu kita tidak bisa menggambarkannya atau menceritakannya dengan kata-kata kita sendiri. Karena semuanya itu tidak bisa kita bayangkan dengan akal pemikiran sehat kita secara manusia yang adalah kedagingan. Karena pesta pernikahan anak domba yang Allah persiapkan bagi orang-orang tebusannya itu adalah terlalu suci, terlalu kudus adanya. Jadi tidak bisa kita bayangkan bahwa pada hari itu kemah Allah tinggal di tengah-tengah kita manusia. Dia menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Allah yang Maha Kudus boleh tinggal di tengah-tengah kita, manusia pilihannya, umat tebusan yang telah diubahkan menjadi kudus adanya. Puji Tuhan, saudara. Ketika orang Saduki, yaitu mereka yang tidak percaya tentang adanya kebangkitan, tapi mereka bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara.
yang sulung kawin dengan perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak, maka saudaranya yang kedua harus kawin dengan jandanya supaya memberi keturunan bagi kakaknya yang sudah mati itu. Tetapi ia pun mati tanpa mempunyai anak. Demikian juga dengan saudaranya yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Akhirnya perempuan itu juga meninggal dunia. Pada hari kebangkitan orang mati, di antara ketujuh orang bersaudara itu, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuhnya sudah kawin dengan wanita itu. Jawab Yesus, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti akan kitab suci maupun akan kuasa Allah. Sebab pada hari kebangkitan orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi mengapa harus ada kebangkitan orang mati? Sebab Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Sesuai dengan firman Tuhan kepada Musa, firman-Nya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Maka Allah telah menetapkan suatu hari, yaitu suatu pesta yang sengaja Allah buat untuk menyukakan hati kita orang-orang tebusannya, itu pada masa kerajaan 1000 tahun damai. Hari itu adalah hari di mana Allah benar-benar bertahta di tengah-tengah umatnya, yaitu pada waktu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya ke dunia ini, di mana orang-orang tebusannya telah diubahkan dalam sekejap dengan memakai pakaian lenan halus dan yang putih bersih. Di mana orang-orang yang telah meninggal dunia di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan. Tapi kita semua yang masih hidup, kita akan diubahkan dalam sekejap dengan memakai pakaian lenan halus dan yang putih bersih, yang berkilau-kilauan. Jadi siapakah pengantin Kristus itu? Mereka adalah orang-orang tebusan Allah. Mereka yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupannya. Mereka semua telah dilayakkan untuk menjadi imam-imam di hadapan Allah dengan kehidupan mereka yang sudah lahir baru, yang suci, taat, dan hidup dalam pertobatan setiap hari. Tentunya bukan dengan kekuatan diri mereka sendiri, tapi dengan penyerahan secara penuh kepada Allah. Dan pada hari kebangkitan orang mati, Allah mengaruniakan kepadanya supaya orang-orang tebusannya memakai pakaian pesta, yaitu kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tapi mengapa Yesus Kristus mengatakan bahwa dalam perumpamaan perjamuan kawin ada seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta bisa masuk ke dalam pesta itu? Karena orang ini adalah orang yang percaya dan menerima Yesus dalam kehidupannya, tetapi di dalam kehidupannya tidak ada pertobatan setiap hari, sehingga orang-orang seperti ini mudah untuk dikalahkan oleh iblis, dan mereka lebih suka untuk menuruti keinginan daging mereka sesuai dengan kehendak diri mereka sendiri daripada mereka menuruti kehendak Allah. Firman Tuhan, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku, Allah memanggil kita, yaitu saudara dan saya, bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan melakukan apa yang kudus. Firman Tuhan, hendaklah saudara suci dalam segala sesuatu yang saudara lakukan, sama seperti Allah yang memanggil saudara itu suci. Dalam firman Tuhan tertulis, hendaklah kamu suci sebab aku suci. Mungkin di masa yang lalu kita lemah, tidak berdaya, tidak mempunyai kekuatan untuk dapat melakukan kehendak Allah. Tapi Tuhan Yesus
memegang tangan kita dan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi bangkitlah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, bertobatlah sungguh-sungguh dan mulai melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Dan kapan Tuhan Yesus itu datang, kita tidak perlu mengetahuinya, karena itu adalah rahasia Allah sendiri menurut kekuasaan dan kedaulatannya. Dan jangan pernah kita menentukan sendiri hari, tanggal, bulan, ataupun tahun di mana Tuhan Yesus akan datang. Ataupun kita menjadi khawatir, kita menjadi takut dengan kehidupan kita. Bagaimana ini, bagaimana itu, apa yang akan terjadi. Karena kalau kita apa-apa sudah takut duluan, itu artinya kita sudah masuk perangkapnya iblis dan kita akan mudah untuk diserang dan terkam oleh iblis. Karena Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lakukan apa yang menjadi tugas dan bagian kita, dan Allah akan melakukan bagiannya di dalam kehidupan kita. Karena baik kita berjaga-jaga, entah kita tidur, entah kita berjaga-jaga, Allah akan tetap menolong dan menyelamatkan kita sampai pada akhir zaman. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, yang akan menolong, membela, menyertai kita dalam segala keadaan kita. Itulah sebabnya mari kita semakin berserah penuh kepada Allah di dalam kehidupan dan penghidupan kita setiap hari, sambil berjaga-jaga di dalam kehidupan ini menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Entah kita berjaga-jaga, entah kita tertidur, Allah akan tetap menolong dan menyertai kita. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung untuk mendapatkan akses VIP. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.